Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Baik, kali ini saya akan menanggapi adanya sebuah video dari sebuah channel bernama Harry Pras, di mana dia ini ketika saya menyimak videonya, saya menyimpulkan bahwa dia itu sebenarnya tidak percaya dengan adanya karamah. Tidak percaya, sekali lagi dia itu tidak percaya dengan adanya karamah. Ataupun kalau dia percaya dengan adanya karamah, maka dia itu percaya dengan karamah yang ia percayai dari kelompok dia sendiri. Sedangkan karamah-karamah dari luar kelompoknya maka dianggap oleh dia sebagai khurafat. Maka sebelum kita membahas lebih lanjut, ada dua istilah kata yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah tentang karamah dan khurafat. Karamah adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, para walinya Allah yang istiqomah di dalam melaksanakan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam menjalankan kewajiban dan menyempurnakan hal-hal yang sunnah. Konsisten dengan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah itu memberikan kemuliaan atau karamah bahasa Arabnya kepada hamba-hambanya yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kemuliaan tersebut dengan cara Allah memberikan anugerah sesuatu yang di luar akal manusia atau sesuatu yang di luar batas kenormalan, khariqun lil adah, sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan, sesuatu yang terjadi di luar kemampuan manusia biasa. Itu namanya karamah. Dan ini adalah sesuatu yang nyata, bukan fiktif, bukan dongeng. Sesuatu yang nyata, sebagaimana mukjizat itu nyata, maka karamah juga nyata. Sedangkan yang kedua, khurafat. Khurafat itu adalah buayan semata, dongeng, kisah fiktif. Itu khurafat, sesuatu yang tidak nyata. Takhayyul. Jadi jelas perbedaan antara karamah dengan khurafat. Karamah adalah sesuatu yang nyata dan terbukti, sedangkan khurafat adalah sesuatu yang tidak nyata dan tidak terbukti. Perbedaan antara karamah dengan khurafat bagaikan air dengan minyak, antara satu dengan yang lain tidak sama dan tidak bisa disatukan. Dan kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Harry Pras adalah dia tidak percaya dengan adanya karamah, ataupun dia percaya dengan adanya karamah dalam pengakuannya, dalam katanya. Dia mengatakan bahwa dia percaya dengan adanya karamah, tapi karamah tersebut adalah kepada mereka-mereka yang berada di dalam garis kelompok mereka. Sedangkan karamah yang Allah berikan kepada di luar kelompok mereka dianggap sebagai khurafat. Baik, kita simak videonya. Penjaranya Ibnu Taimiyah dan ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih ada di penjara itu, teman-teman. Lalu ditanyakan sama orang-orang tersebut, bukankah engkau telah bebas dari penjara? Karena saya mendengar isu bahwa engkau mengajar di tempat ini, mengajar di majelis itu dan lain sebagainya. Kita simak pengakuan dari Ibnu Taimiyah, teman-teman. Ketika ditanyakan seperti itu, padahal beliau bisa membuat cerita khurafat. Iya, benar itu saya bisa membelah diri jadi dua, membelah diri jadi tiga. Saya punya karamah begini begitu. Sayangnya Ibnu Taimiyah bukan orang tipe seperti itu. Apa kata beliau? Sesungguhnya itu adalah jin. Jin, karena jin bisa berdusta, jin bisa memfitnah, jin bisa mencelakai, jin bisa menyerupai siapapun. Kami akan buktikan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu memiliki karamah. Bahkan tidak jauh berbeda dengan karamah-karamah yang terjadi kepada para habaib yang dikatakan oleh Harry Pras dan kelompok-kelompoknya sebagai khurafat. Dan apakah ketika kami sebutkan karamah-karamah tentang Ibnu Taimiyah ini yang dimiliki oleh beliau, Harry Pras dengan kelompok-kelompoknya berani mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu khurafat, sebagaimana mereka lantang mengatakan khurafat kepada kelompok-kelompok di luar mereka?
Baik. Kami akan sebutkan karomahnya. Karomah ini langsung diceritakan oleh murid beliau sebagai saksi mata. Baik. Yaitu murid beliau yang bernama Al-Hafidh Abi Hafs Umar bin Ali Al-Bazzar. Gelarnya gak main-main, Al-Hafidh. Al-Hafidh itu adalah gelaran ulama yang hafal 100.000 lebih hadis lengkap sanad dan matanya. Jadi keilmuannya luar biasa. Hafal ribuan hadis. Jadi gak mungkin beliau itu dusta. Beliau berbohong. Apalagi beliau ini adalah murid langsung Ibnu Taimiyah. Apakah berani beliau mengatakan dusta terhadap Ibnu Taimiyah? Murid langsung Ibnu Taimiyah, hafal ribuan hadis lengkap sanad dan matanya sehingga beliau digelari dengan Al-Hafidh. Nah, beliau menceritakan ini, beliau tuangkan di dalam kitab beliau yang bernama Al-A'lamul Aliyah fi Manaqibi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baca itu. Di situ banyak karomah-karomah yang disebutkan oleh murid langsung Ibnu Taimiyah. Baik, kami akan menyebutkan sebagian saja. Biar durasi videonya tidak panjang. Baik. Langsung kepada Al-Fasl Tasi. Jadi di halaman 53 di manuskrip kami ini. Pada pasal ke-9, di situ membahas tentang fi dzikri ba'di karamatihi wa firasatihi. Menyebutkan atau membahas tentang sebagian karomah Ibnu Taimiyah dan sebagian firasat beliau. Al-Imam Al-Bazzar. Kemudian beliau mengatakan apa? Akhbarani ghairu wahid minas thiqat bi ba'di ma syahadahu min karamatihi. Beliau mengatakan apa? Yang menginformasikan kepada saya ini itu bukan hanya satu orang, lebih dari satu orang dan semuanya adalah thiqat, terpercaya. Orang yang dipercaya dan terpercaya, omongannya itu bisa dipegang. Ini kata murid langsung Ibnu Taimiyah. Biba'di ma syahadahu min karamati, dengan sebagian dari apa yang disaksikan langsung oleh mereka tentang karomah Ibnu Taimiyah. Jadi karomah yang disebutkan di sini ini ada dua. Ada karomah yang disaksikan langsung oleh beliau sebagai saksi matanya. Ada karomah yang diceritakan kepada beliau. Yang mana yang menceritakan itu adalah semuanya orangnya itu thiqat, dipercaya dan terpercaya. Baik. Wa ana adhkuru bi ba'daha ala sabil ikhtisar, dan kami akan menyebutkan, saya kata beliau akan menyebutkan sebagiannya untuk meringkas. Wa abda min dzalik bi ba'di ma syahadtuhu. Dan kami akan menyebutkan sebagian dari karomah-karomah Ibnu Taimiyah itu dengan apa yang kami saksikan dengan kepala kami sendiri. Ini kata murid langsung Ibnu Taimiyah. Jadi saya nanti akan menyebutkan dua karomah Ibnu Taimiyah yang disaksikan langsung oleh murid beliau, dan yang kedua nanti yang disampaikan oleh orang-orang thiqat kepada murid beliau. Baik. Baik, ini banyak sekali karomah yang disebutkan. Biar durasi videonya tidak terlalu panjang, kami mengambil yang pendek-pendek. Bahasa yang pendek maksudnya. Wa kuntu fi khilalil ayyam. Ini kata Al-Imam Al-Bazzar, murid langsung Ibnu Taimiyah, yang beliau itu hafal 100.000 hadis lebih lengkap sanad dan matanya. Bukan bergelar Asy-Syatim, Al-Mu'ayyir, As-Sahab, bukan. Tapi Al-Hafidh. Ini bukan soleh lagi, ya. Orang yang sangat soleh ini insyaallah. Baik. Maka kata murid langsung Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan apa? Wa kuntu fi khilalil ayyam. Pada beberapa hari, ya. Wa kuntu fi khilalil ayyam allati sahibtuhu fiha. Pada suatu hari di mana saya menemani Ibnu Taimiyah. Idza bahasa mas'alatan,
ketika beliau membahas tentang sebuah masalah, yahduru li iradun, maka setiap beliau itu membahas masalah itu dalam hati saya ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan kepada beliau. Ini kata muridnya. Jadi pada saat saya satu hari bersama dengan Ibnu Taimiyah, setiap kali beliau itu membahas tentang sebuah masalah, maka setiap beliau membahas masalah itu ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Fama yastatimmu khatiri bih hatta yashra'a fayuriduhu wa yadhkurul jawab. Dan hati saya tidak selesai membayangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada beliau, ternyata beliau malah langsung menyebutkan pertanyaan yang ada dalam hati saya dan langsung memberikan jawabannya. Coba bayangkan. Ini karomah, ya, di mana di situ disebutkan apa? Beliau mengetahui pertanyaan yang ingin diajukan kepada beliau sebelum pertanyaan itu selesai terlintas di hati penanya. Jadi kata murid Ibnu Taimiyah ini, Al-Imam Al-Bazzar, beliau mengatakan apa? Sebelum saya selesai menyelesaikan pertanyaan yang terbesit dalam hati saya, ternyata beliau malah lebih mendahului mengutarakan pertanyaan saya yang belum saya utarakan itu. Jangan mengutarakan. Pertanyaan itu belum selesai terlintas dalam hati saya, beliau malah menyebutkannya dan memberikan jawabannya. Baik, min iddati wujuh, memberikan jawabannya dari beberapa dalil, dari beberapa referensi, dari beberapa sumber. Nah, ini adalah bentuk satu karomah di mana Ibnu Taimiyah itu bisa melihat, ya, bisa mengetahui isi hati seseorang. Isi hati seseorang, unek-unek seseorang yang terbesit di dalam hatinya, bahkan apa? Mengetahui sebelum apa yang terbesit itu selesai terbesit di dalam hatinya. Ini seperti yang diceritakan langsung oleh murid Ibnu Taimiyah. Maka apakah kelompok Salafi Wahabi termasuk Hedi Plus berani mengatakan, oh itu khurafat? Khurafat itu. Beranikah Anda mengatakan khurafat kepada Ibnu Taimiyah? Saya kira tidak berani. Baik, ini yang disaksikan oleh murid beliau langsung. Baik, kemudian tentang karomah Ibnu Taimiyah yang diinformasikan kepada beliau, kepada murid langsung Ibnu Taimiyah. Artinya tentang karomah yang kedua ini, ya, ini karomah tidak disaksikan langsung oleh Imam Al-Bazzar, tapi ini diinformasikan oleh orang-orang yang terpercaya kepada beliau mengenai karomah Ibnu Taimiyah. Baik, di antaranya siapa? Disebutkan di sini oleh beliau, wa haddatsani aidha qala maridtu bi Dimishq id kuntu biha mardatan syadidatan mana'atni hatta minal julus. Beliau mengatakan apa? Telah menceritakan kepada saya, yaitu Asy-Syaikh Al-Alim Al-Mukri Taqiyuddin Abdullah bin Asy-Syaikh As-Shalih Al-Mukri Ahmad bin Said. Jadi yang menyaksikan tentang karomah ini adalah Asy-Syaikh Al-Alim Al-Mukri Taqiyuddin Abdullah bin Syekh As-Shalih Al-Mukri Ahmad bin Said. Kemudian beliau ini menceritakan kepada murid Ibnu Taimiyah. Katanya apa? Maridtu bi Dimishq id kuntu biha mardatan syadidatan mana'atni hatta minal julus. Ketika saya berada di Damaskus, saya mengalami sakit parah. Saking parahnya sampai nggak bisa duduk. Duduk itu sulit. Nggak bisa. Bukan hanya sulit, nggak bisa. Falam ash'ur, jadi bisanya itu hanya berbaring. Ya, namanya berbaring itu kan kebanyakan istirahat, tidur gitu. Falam ash'ur illa wa syai'un inda ra'si. Pada saat saya berbaring, ya, tidur, tiba-tiba pada saat saya itu membuka mata, terbangun, tiba-tiba saya melihat Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah berada di samping atau di dekat kepala saya. Wa ana musqalun bil humma wal marad. Dan saya mengalami berat karena demam
sakit ya, yang begitu parah sampai nggak bisa duduk. Fada'ali, maka kemudian Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah mendoakan kebaikan untuk saya. Wa qala, dan beliau mengatakan ja'atil afiyah. Wah, sebentar lagi sehat. Sebentar lagi sehat. Kata Ibnu Taimiyah. Fama huwa illa an faraqani. Maka beliau berada di situ sampai beliau meninggalkan saya. Tapi ajibnya apa? Anehnya apa? Waja'atil afiyah wa syufitu min waqti. Pada saat beliau melangkahkan kakinya meninggalkan saya, seketika itu saya langsung sembuh. Sembuh total, sehat. Afiat. Afiat itu apa? Sehat zahir batin. Jadi zahir batin sehat, bugar. Ini termasuk karomah Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan apa? Wah, sebentar lagi sehat. Ternyata betul. Nggak lama kemudian ketika Ibnu Taimiyah meninggalkan yang sakit itu, langsung sembuh total. Afiat zahir batin. Ini karomah Ibnu Taimiyah. Apakah karomah beliau oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi termasuk Heri Pras? Berani mereka mengatakan bahwa hal itu, bahwa Ibnu Taimiyah adalah khurafat. Apakah tentang karomah beliau sama kelompok-kelompok Salafi Wahabi? Mereka berani mengatakan hal itu adalah khurafat. Khurafat semata. Jawabannya mereka tidak akan berani. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah adalah tokoh mereka, junjungan kelompok Salafi Wahabi yang sangat begitu diistimewakan. Baik, ini hanya sebagian ya. Hanya sebagian saja dari karomah-karomah Ibnu Taimiyah yang kami baca. Padahal yang disebutkan di sini masih banyak tentang karomah-karomah Ibnu Taimiyah itu. Baik, kemudian kata Heri Pras itu, dia mengatakan apa? Bahwa Ibnu Taimiyah itu nggak seperti sufi-sufi, nggak seperti Habib-Habib yang menunjukkan tentang karomahnya. Ini karomah saya, ini. Lah ini, hal ini, apa yang saya ceritakan tadi, itu kan bukti bahwa Ibnu Taimiyah itu menampakkan karomahnya. Jadi, Heri Pras yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah tidak seperti Habib-Habib yang suka menunjukkan karomahnya, itu adalah omongan dusta, omongan yang tidak berdasar, omongan yang hanya ngomong tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari data dan fakta. Data dan faktanya di sini adalah disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah itu menunjukkan karomahnya kepada orang yang sakit tadi itu, termasuk kepada murid beliau, termasuk kepada Al-Imam Al-Bazzar, di mana Ibnu Taimiyah itu sebelum beliau mengajukan pertanyaannya, disebutkan pertanyaan yang ingin diajukan kepada beliau, disebutkan langsung oleh beliau. Oh, kamu ingin bertanya ini kepada saya. Maka jawabannya ini. Ini kan penunjukan beliau terhadap karomah yang beliau miliki. Jadi kalau Heri Pras mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah tidak seperti Habib-Habib, itu dusta. Baik, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Baik, demikian bantahan dari kami bahwa tokoh-tokoh Salafi Wahabi mereka juga memiliki karomah-karomah, dan apakah kelompok Salafi Wahabi berani mengatakan bahwa mereka adalah khurafiyun, khurafat? Beranikah? Jawabannya tidak akan berani. Saya kira tidak akan berani. Demikian wallahu a'lam.